Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin khairi man ta'allam wa asdaqa man a'lama 'anillahi azza wa jal. Amma ba'd. Para pemirsa TV Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan mengenai bid'ah, ada yang diistilahkan dengan bid'ah hakikiyah dengan bid'ah idhafiyah. Di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Apa yang dimaksud dan apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, bid'ah hakikiyah didefinisikan dengan ma uhditsa bi aslihi wa wasfihi. Suatu perbuatan yang dalil secara umum tidak ada dan rincian dalilnya juga tidak ada. Maksudnya apa? Suatu amaliyah yang dalil secara umum dari Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas, itu tidak ada. Apalagi kemudian bagaimana mengamalkan suatu perilaku itu, dalilnya juga tidak ada. Ini namanya bid'ah hakikiyah. Ini disepakati oleh para ulama, hukumnya haram, semuanya adalah sesuatu yang tercela. Misalnya, tata cara sholat dengan bertepuk tangan atau dengan bersiul. Ini semuanya bid'ah yang dikatakan mazmumah, tercela. Sepakat para ulama dalam titik ini. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Adapun yang menjadi perbincangan sekian abad dan menjadi perdebatan di antara para ulama adalah yang kedua, yakni bid'ah idhafiyah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah idhafiyah? Ma uhditsa bi wasfihi la bi aslihi. Dalilnya secara umum ada, tuntunan Al-Quran ada, ajaran dari hadis serta ijma' juga ada. Tapi kemudian bagaimana mengamalkan perilaku dari dalil umum ini yang kemudian tidak dibahas secara rinci oleh dalil. Nah, inilah yang kemudian menjadi perdebatan di antara para ulama. Dalam pertemuan yang pertama sudah pernah kita singgung bahwa mayoritas ulama mengakui adanya bid'ah idhafiyah dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya yang paling pokok adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun sebaliknya kelompok minoritas yang diwakili tadi oleh Al-Imam Asy-Syatibi dan juga Al-Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah idhafiyah itu tidak bisa. Makanya dua ulama ini dikenal sebagai orang yang tidak menyetujui adanya bid'ah hasanah. Namun sekali lagi mayoritas ulama mengakuinya dengan beberapa dalil. Kalau dikembalikan kepada konsepsi bid'ah idhafiyah dan bid'ah hakikiyah, yang bisa kita ambil contoh misalnya redaksi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalil secara umum ada, tapi bagaimana rincian untuk mengamalkan dan membaca salawat, itu tidak ada dalilnya secara khusus, tidak ada batasan secara khusus. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas punya redaksi salawat sendiri, sahabat Abdullah bin Mas'ud punya redaksi salawat sendiri. Seorang tabi'in yang bernama Alqamah An-Nakhai punya redaksi salawat, sallallahu wa malaikatahu ala Muhammadin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Redaksi salawat Alqamah An-Nakhai ini tidak ada dalilnya. Tapi kan dalil secara umum ada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Imam Asy-Syafi'i punya redaksi salawat sendiri. Contoh yang lain, ternyata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin menjelaskan bahwa ternyata Syekh Ibnu Taimiyah juga mengamalkan bid'ah idhafiyah. Beliau menganjurkan bahwa setiap kali, setiap hari, setiap pagi antara salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh dan salat fardu subuh, kamu amalkan membaca ya hayyu ya qayyum birahmat la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Bacalah sebanyak 40 kali, niscaya hatimu tidak akan mati. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dalil untuk berdoa dengan Asmaul Husna ada. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalil secara umum ada. Tapi mana dalil bahwa Asmaul Husna itu dibaca 40 kali, ya hayyu ya qayyum dibaca 40 kali,
antara sholat 2 rakaat sebelum subuh sampai subuh. Ini tidak ada dalilnya secara rinci. Makanya kemudian tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya mengakui adanya bid'ah hasanah, bersatu dan bergabung dengan jumhur mayoritas ulama yang sudah kita jelaskan, mereka mengakui adanya bid'ah hasanah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.